Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Mak Aci adalah seorang perempuan tua yang sudah lama menjalani profesi sebagai pemandi jenazah. Usianya kini telah menginjak angka 65 tahun. Sayangnya, tak satu pun dari ketiga anak perempuannya bersedia melanjutkan profesi tersebut. Dari 5 orang anaknya, 3 perempuan dan 2 laki-laki, semuanya telah menikah dan tinggal di rumah masing-masing. Hanya sesekali mereka datang menengok dan menginap di rumah Mak Aci yang kini hanya dihuni olehnya dan Aki Amin, suaminya yang telah setia mendampinginya hampir setengah abad. Aki Amin, yang kini berusia 70 tahun, masih tergolong bugar meski usia tak lagi muda. Sehari-hari ia menghabiskan waktu sebagai petani sekaligus pemelihara ternak di belakang rumah mereka yang sederhana. Profesi Aki Amin juga tak jauh berbeda dengan sang istri. Saat ada warga yang meninggal dunia, kerap kali dirinya diminta bantuan untuk menggali liang lahat dan ikut menguburkan jenazah. Desa tempat mereka tinggal, Cijeruk, adalah sebuah perkampungan kecil di kaki Gunung Salak. Udara di sana sejuk, tanahnya pun subur. Namun meski desa itu terasa damai, tak banyak yang berminat untuk menjadi pemandi jenazah. Oleh sebab itu, Mak Aci merasa sangat bersyukur saat keponakannya yang bernama Neneng bersedia diajak membantu. Neneng adalah anak bungsu dari kakak Mak Aci yang telah lama meninggal dunia. Usianya baru 28 tahun dan sudah menjadi seorang ibu muda. Sejak saat itu, Neneng mulai sering diajak oleh Mak Aci untuk menjadi asistennya. Dalam tradisi yang dianut di desa mereka, yang pertama kali berhak memandikan jenazah perempuan adalah suaminya. Jika tidak ada, maka kerabat dekat perempuan lainnya, atau tetangga perempuan. Jika tak memungkinkan juga, barulah boleh digantikan oleh laki-laki yang masih mahram bagi si jenazah, seperti anak laki-laki atau cucu lelaki. Semua itu dijelaskan oleh Mak Aci saat pertama kali mengajari keponakannya. Neneng langsung diajak terlibat dalam praktik nyata memandikan jenazah seorang perempuan bernama Lilis. Wanita muda itu adalah seorang janda beranak satu, berusia sekitar 30 tahun. 10 tahun terakhir, ia merantau ke Jakarta demi mengadu nasib, meninggalkan putranya yang diasuh oleh sang nenek sejak kecil. Keputusan Lilis untuk pergi ke Jakarta terjadi setelah sang suami, Aris, meninggalkannya karena tergoda janda kaya dari kampung sebelah. Karena tak lagi dinafkahi, Lilis pun menerima ajakan teman untuk merantau. Beberapa bulan lalu, Lilis pulang kampung dalam keadaan sakit. Ia mulai menolak makan, sering merasa mual dan muntah. Matanya terlihat sayu, dengan warna kornea yang menguning. Kulit tubuhnya pun berubah warna menjadi kuning tak wajar. Perutnya membesar, berbanding terbalik dengan tubuhnya yang semakin kurus dan tinggal tulang. Ia juga sering merasa gatal di sekujur tubuh. Setelah diperiksa, dokter menyatakan bahwa Lilis menderita penyakit lever akut. Penyakit itu telah memasuki stadium akhir dan menyebabkan gagal hati. Selama berbulan-bulan ia menderita dalam kondisi yang tidak memiliki harapan untuk sembuh, hingga akhirnya dini hari itu Lilis menghembuskan napas terakhir. Pagi itu, Mak Aci memastikan seluruh perlengkapan sudah disiapkan. Selendang untuk menutup rambut telah dipakainya. Kain kafan, kapas, sabun, sampo, pupuk, daun bidara, minyak wangi, serta barang-barang lain sudah dimasukkan Neneng ke dalam tas anyaman dari daun pandan. Ia juga mengambil tikar pandan dan kapur barus dari lemari tua di sudut ruangan, sesuai petunjuk Mak Aci. Setelah semua siap, Mak Aci memeriksa ulang tas di tangan Neneng dan mengangguk setuju. Aki Amin sudah pergi sejak pagi untuk menggali makam. Neneng berusaha menenangkan dirinya, karena ini adalah pertama kalinya ia terlibat dalam proses memandikan jenazah. Sejujurnya, keputusannya menjadi asisten bukan semata karena niat ibadah. Faktor ekonomi lebih banyak mendorongnya. Kebutuhan rumah tangga kian meningkat, apalagi tahun ini anak lelakinya akan masuk sekolah menengah pertama. Biaya kelulusan sekolah dasar pun perlu disiapkan sejak jauh-jauh hari.
Penghasilan suaminya tak bisa selalu diandalkan, sehingga pekerjaan serabutan pun ia terima, termasuk menjadi asisten pemandi jenazah. Bendera kuning yang berkibar di ujung gang menandai rumah duka. Rumah yang tampak lebih mewah dibanding rumah-rumah lain di desa itu sudah dipenuhi pelayat. Wajah-wajah sembab dan duka terlihat di mana-mana. Saat melewati mereka, dalam hati Neneng bertanya-tanya, adakah yang akan menangis untuknya saat waktunya tiba kelak? Bisik-bisik samar terdengar. Beberapa pelayat bergunjing bahwa Lilis bukan meninggal karena sakit lever, melainkan karena penyakit yang lebih memalukan. Mereka menyebut-nyebut HIV dan menyiratkan bahwa semasa di Jakarta, Lilis menjalani pekerjaan yang tidak baik. Kalimat-kalimat itu sempat tertangkap oleh telinga Neneng, membuat dahinya berkerut. Ia menoleh ke arah sekelompok ibu-ibu di sudut halaman. Salah satu dari mereka menyadari bahwa Neneng mendengar obrolan itu dan segera memberi isyarat untuk menghentikan gosip. Tanpa perlu penjelasan, para ibu itu membubarkan diri dengan wajah tertunduk. Neneng melangkah masuk mengikuti Mak Aci. Rumah itu memang tergolong mewah. Tangisan pelan terdengar dari salah satu ruangan. Di tengahnya terbaring jenazah Lilis, ditutupi kain batik dari leher hingga kaki. Wajahnya dilapisi kain putih tipis. Mak Aci duduk di samping jenazah, sementara Neneng ikut duduk, masih bingung harus mulai dari mana. Atun, perempuan Parubaya yang merupakan ibu dari almarhumah, menjelaskan bahwa tempat pemandian sudah disiapkan di teras samping. Beberapa batang pohon pisang telah disusun sebagai alas, dikelilingi kain panjang sebagai tirai. Air, gayung, kain, handuk, dan perlengkapan lainnya juga telah tersedia. Bahkan sikat gigi Lilis, yang biasa digunakan semasa hidup, diambil untuk digunakan dalam prosesi. Jenazah kemudian dibawa dan ditidurkan di atas batang pisang. Tirai kain diturunkan satu persatu demi menjaga privasi dan adab. Perasaan Neneng mulai campur aduk. Ia mengenal Lilis sejak kecil, meski komunikasi mereka terputus sejak Lilis masuk SMP dan ia masih duduk di kelas 5 SD. Waktu berlalu tanpa pertemuan hingga hari ini, saat tubuh Lilis terbujur kaku. Mak Aci mulai menyentuh jenazah, membelai tangannya. Kemudian satu persatu bagian tubuh jenazah dibuka dan dibersihkan sesuai urutan. Neneng diminta berdiri di sisi kiri dan mengikuti gerakan Mak Aci. Meski masih canggung, ia berusaha meniru dengan seksama. Setelah seluruh tubuh jenazah dibersihkan, Mak Aci menekan perut jenazah agar sisa kotoran keluar, lalu menyuruh Neneng menyiram lebih banyak air. Meski merasa mual, Neneng tetap berusaha tenang dan mengingat nasihat agar tidak berkomentar selama prosesi. Ketika pemandian hampir selesai, Mak Aci meminta Atun untuk membantu membungkus jenazah anaknya. Namun, saat hendak membasuh wajah Lilis, sesuatu yang ganjil terjadi. Telinga Mak Aci tiba-tiba berdenging dan seolah-olah seluruh suasana menjadi sunyi. Tak terdengar suara tangisan, tak terdengar apapun selain semilir angin. Meski orang-orang masih berlalu lalang di sekitarnya, seakan tak ada yang menyadari bahwa dunia mendadak menjadi hening baginya. Dalam kebingungan itu, Mak Aci menoleh ke arah jenazah. Apa yang dilihatnya membuat jantungnya berdegup kencang. Sosok Lilis tak lagi terbaring, melainkan duduk tegak di hadapannya. Rambut dan tubuhnya basah, air menetes dari ujung-ujungnya. Tangannya memegangi kain batik yang ia gunakan untuk menutupi dada. Wajahnya tampak kosong dan pucat, dengan tatapan kosong lurus ke depan. Mak Aci terpaku. Apa yang dilihat oleh mata tak bisa diingkari, namun pikirannya berusaha menolak kenyataan ganjil yang tersaji di hadapannya. Sosok itu masih duduk diam, seakan tidak menyadari dunia sekitar. Sementara jantung Mak Aci terus berpacu dalam degup yang tak biasa. Setelah beberapa saat berusaha menenangkan diri dan mengumpulkan keberanian, akhirnya Mak Aci mampu menguasai hatinya dan mencoba menyapa perempuan manis yang kini duduk di hadapannya. Dengan suara lirih yang terasa tercekat di tenggorokan, ia bertanya pada sosok yang kini tak seharusnya bisa menjawab. Perempuan itu, yang tak lain adalah Lilis,
menyampaikan dengan nada datar bahwa dirinya belum merasa tenang karena jasadnya belum disempurnakan. Ucapan itu menimbulkan keheranan di benak Mak Aci. Ia tak mengerti apa maksud dari penyempurnaan yang diminta. Namun, jawaban berikutnya justru mengejutkannya. Lilis mengaku bahwa semasa hidupnya, ia telah menggunakan susuk. Perempuan itu meraba tubuhnya sendiri, dan Mak Aci melihat dengan jelas bagaimana beberapa bagian tubuhnya memancarkan cahaya terang yang tidak biasa. Sorot itu muncul dari titik-titik tertentu yang seakan menandakan letak benda yang dimaksud. Lilis tetap diam, memegangi kain batik dengan kedua tangannya, seolah menunggu jawaban dari Mak Aci. Perempuan sepuh itu masih terpaku, antara bingung dan tak percaya. Perlahan, ia mencoba memahami maksud Lilis. Rasa penasaran yang meliputi dirinya perlahan berubah menjadi pengertian, disusul dengan ucapan syukur karena akhirnya memahami maksud Lilis. Lamunan Mak Aci buyar saat pundaknya ditepuk dari belakang. Ia menoleh, dan mendapati Neneng menatapnya penuh keheranan. Suasana sekitar yang semula sunyi senyap seolah telah kembali seperti semula. Suara pelayat, suara tangis, dan segala kegaduhan yang tadi lenyap kini kembali terdengar jelas oleh telinganya. Ia menoleh kembali ke arah tubuh Lilis yang masih terbujur di atas batang pisang, menunggu prosesi selanjutnya. Dalam hati, ia berbisik agar Lilis bersabar. Kemudian, Mak Aci meminta daun kelor. Ia membisikkan permintaan itu ke telinga Atun, ibu dari Lilis. Raut kebingungan tampak dari wajah Atun yang tidak mengerti maksud permintaan tersebut. Tanpa menjelaskan lebih lanjut, Mak Aci menyarankan Atun meminta Neneng memetik daun kelor dari pohon yang tumbuh di samping barat rumah. Ia pun memberikan pesan agar daun itu dibawa dalam tas agar tidak menarik perhatian orang lain. Neneng sebenarnya ingin bertanya banyak hal, tetapi ekspresi wajah bibinya seperti menyiratkan bahwa tidak ada waktu untuk bertanya. Isyarat itu cukup untuk membungkam rasa penasarannya. Dengan langkah cepat, ia pergi menuju halaman rumah untuk mencari pohon kelor yang dimaksud. Tak lama berselang, dengan langkah tergesa, Neneng kembali membawa tas pandan yang berisi daun kelor. Para pelayat yang hadir tampaknya tidak menyadari apa yang sedang terjadi di balik tirai tempat pemandian jenazah. Tanpa perlu ditanya, Neneng menyerahkan tas tersebut kepada Mak Aci, yang langsung membuka dan mengeluarkan isinya. Dengan penuh kehati-hatian, Mak Aci mengusap-usap daun kelor di telapak tangannya sambil merapal doa-doa pendek. Ia meminta Neneng dan Atun untuk bersama-sama membacakan surat Al-Fatihah agar segala proses yang sedang dijalani berjalan dengan lancar. Dengan menyebut nama Tuhan, Mak Aci mulai mengusapkan daun kelor ke tubuh jenazah Lilis. Proses ini diulang beberapa kali hingga pada satu titik, tangannya merasakan tarikan kuat yang terasa panas menyengat. Meski terasa tak nyaman, Mak Aci tetap melanjutkan usapan daun kelor itu, sembari terus melantunkan doa. Hati Mak Aci merasa sedikit lebih tenang ketika mendengar suara doa yang dilantunkan dengan khusyuk oleh Neneng dan Atun. Namun, tarikan panas di tangannya semakin kuat, seakan ada energi yang harus dikeluarkan dari tubuh jenazah tersebut. Ia menghimpun seluruh tenaganya dan dengan satu hentakan, ia kembali mengibaskan daun kelor sambil mengucapkan takbir. Tiba-tiba, sebuah benda kecil terjatuh ke lantai dan memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Cahaya itu perlahan memudar, lalu lenyap sama sekali. Semua orang yang berada di ruangan itu terpaku. Mak Aci memungut benda tersebut, yang ternyata adalah butiran emas seukuran biji beras. Sambil tetap mengucap doa, ia memasukkan butiran emas itu ke dalam kantong kain yang telah ia sobek dari pakaian lama milik Lilis. Tangis Atun pecah seketika. Ia memeluk jenazah anak perempuannya sambil meratap dalam sesal. Dengan lembut, tangannya membelai rambut Lilis yang masih basah. Mak Aci menenangkan Atun, mengingatkannya agar air mata tidak membasahi jenazah. Ia juga menyarankan agar proses pemandian segera dilanjutkan. Mak Aci kembali mengusap tubuh jenazah menggunakan daun kelor pada bagian-bagian lain yang ia yakini masih menyimpan susuk. Hawa panas kembali terasa di tangannya, tetapi ia terus melanjutkan ritual tersebut.
Namun, meski telah berulang kali diusap, usaha Ma Aci belum membuahkan hasil. Tubuhnya mulai menunjukkan tanda kelelahan. Melihat hal itu, Neneng segera memberinya segelas air putih. Setelah meminum air itu, Ma Aci menatap jenazah Lilis dengan raut keputusasaan. Ia merasa sedih karena proses pemandian ini memakan waktu lama dan membuat Lilis seolah belum tenang di peristirahatan terakhirnya. Namun, ia menyadari bahwa segala yang telah terjadi adalah bagian dari takdir. Segala kesalahan dan pilihan hidup Lilis akan dipertanggungjawabkan di hadapan Sang Pencipta. Tugas Ma Aci hanyalah membantu menyucikan jasad Lilis agar dapat kembali dalam keadaan bersih seperti saat ia dilahirkan. Dalam keheningan itu, Ma Aci teringat pada sebuah benda yang selalu ia bawa di dalam tas pandan, namun belum pernah ia gunakan. Benda itu merupakan warisan dari ibunya, sebungkus plastik bening berisi serbuk kasar berwarna hijau daun. Ibunya pernah berkata bahwa serbuk itu berasal dari daun bidara, dan hanya boleh digunakan dalam kondisi darurat yang melibatkan hal-hal di luar nalar. Ma Aci segera meminta air kepada Neneng dan kemudian menaburkan serbuk daun bidara itu ke dalam ember. Ia mengaduknya perlahan, lalu menyiramkannya ke tubuh jenazah Lilis sambil mengucap nama Tuhan. Di tengah proses penyiraman, telinganya kembali berdenging. Suasana mendadak berubah menjadi sunyi senyap. Dalam kondisi seperti berada di alam lain, Ma Aci melihat kilatan cahaya keemasan yang keluar dari tubuh Lilis. Cahaya itu lalu berubah menjadi wujud-wujud perempuan berambut panjang mengenakan pakaian putih yang terbang melayang-layang mengelilinginya. Suara tawa, tangis, dan jeritan nyaring menggema di telinganya. Meski sekelilingnya masih terlihat sama, hanya Ma Aci yang dapat mendengar suara kepiluan tersebut. Di tengah pusaran sosok-sosok putih itu, salah satu dari mereka, berwajah seram, melayang mendekat dan menjulurkan tangan ke arahnya seolah hendak mencekik. Ma Aci bergidik ngeri, tubuhnya dingin, namun ia terus beristighfar dalam hati. Ia berharap kesadarannya segera kembali dan tidak terlalu lama terjebak dalam suasana gaib itu. Perlahan, pendengarannya pulih. Suara-suara di sekelilingnya kembali terdengar. Ia segera meminta Neneng dan Atun untuk kembali membaca doa. Mereka bertiga khusyuk memohon kelancaran dan keselamatan dalam prosesi ini. Hawa panas perlahan mereda. Tiga perempuan itu membuka mata mereka dan mengucap syukur atas kelancaran yang mulai terasa. Beberapa butiran emas kecil kembali jatuh ke lantai, memancarkan cahaya terang yang kemudian memudar dan lenyap. Ma Aci memungut butiran emas itu dan menyatukannya ke dalam kantong kain bersama butiran yang pertama. Sambil terus melantunkan doa, ia menyerahkan kantong itu kepada Atun dan memberitahunya bahwa benda tersebut sebaiknya dibuang ke laut. Ma Aci lalu mengisyaratkan agar Neneng segera membilas tubuh jenazah Lilis untuk membersihkan sisa serbuk daun bidara yang menempel. Setelah itu, mereka mempersiapkan proses wudhu, memandikan jenazah untuk terakhir kalinya. Ketika semua selesai, kain kafan dikenakan, dan Lilis pun siap untuk disalatkan dan diantar menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Kelak, hanya doa dari keluarga, ilmu bermanfaat, dan amal jariah yang akan setia menemaninya. Dalam perjalanan pulang, Neneng sempat bertanya pada Ma Aci mengenai penggunaan susuk oleh Lilis. Namun, Ma Aci menegaskan bahwa seorang pemandi jenazah harus mampu menahan lidahnya dari membicarakan hal-hal yang tidak seharusnya disebarluaskan, apalagi menyangkut aib seseorang yang telah tiada. Setelah jeda yang menenangkan, Ma Aci mengakui bahwa Lilis memang memakai susuk di beberapa bagian tubuh. Hanya satu susuk yang bisa dicabut dengan daun kelor, selebihnya baru bisa dikeluarkan setelah menggunakan serbuk daun bidara. Ia pun memberikan pesan agar jika suatu saat Neneng kembali menghadapi kasus serupa, ia tahu apa yang harus dilakukan. Neneng masih ingin tahu lebih banyak, terutama bagaimana cara mengenali jenazah yang memakai susuk atau tidak. Namun, Ma Aci memilih untuk tidak menjawab secara langsung. Ia meyakini bahwa kelak, seiring waktu dan pengalaman, keponakannya akan memahami sendiri jawabannya. Subuh di desa Cijeruk menyelimuti suasana dengan dingin dan keheningan.
Sang mentari masih enggan menampakkan sinarnya ketika sebuah pengumuman dari pengeras suara masjid membuyarkan kesyahduan pagi. Kabar duka datang menyelimuti desa. Seorang perempuan, warga desa Cijeruk, telah berpulang meninggalkan gemerlap dunia yang seringkali memabukkan dalam kilauan fatamorgana. Ia pergi meninggalkan segala cita-cita yang belum sempat terwujud, hanya menyisakan kenangan, entah manis atau pahit, bagi kerabat yang harus rela melepas kepergiannya. Perempuan itu adalah Imah, seorang ibu muda berusia 25 tahun. 7 tahun ia membina rumah tangga, namun belum juga dikaruniai buah hati. Bersama suami tercintanya, Imah tak pernah lelah berikhtiar menjalani berbagai metode kesuburan hingga akhirnya doa-doa mereka terkabul. Imah dinyatakan hamil. Namun, manusia hanya bisa berencana. Takdir dan kuasa sepenuhnya berada di tangan sang pemilik hidup. Di usia kandungan yang hanya tinggal menghitung minggu menuju kelahiran, maut justru datang menjemput. Di suatu pagi, saat hendak menuju pasar, Imah menaiki becak langganannya yang dikayuh oleh Mang Sukri. Di tengah perjalanan, becak mereka harus memutar arah karena jalan utama ditutup untuk hajatan. Mereka memilih jalur alternatif yang menanjak dan menurun, melewati rel kereta api. Ketika berada di turunan curam, becak tiba-tiba meluncur tanpa kendali. Mang Sukri berusaha mengendalikan, namun becak tua itu tak mampu melawan tarikan gravitasi. Becak terguling dan terperosok ke saluran irigasi. Imah terlempar, tubuhnya menghantam saluran air, luka berdarah mengalir dari tubuhnya, termasuk dari bagian paling vital sebagai ibu hamil. Warga yang melihat segera membawa Imah ke rumah sakit. Namun takdir tak berpihak. Setelah beberapa saat dirawat, Imah dinyatakan meninggal dunia. Kabar duka menyebar cepat, menyisakan kesedihan mendalam bagi sang suami, Ihsan, dan para kerabat yang mencintainya. Di tengah perjalanan menuju rumah duka, Neneng dan Mak Aci, sang pemandi jenazah, berbincang singkat mengenai kepergian Imah. Sesampainya di rumah, suasana duka menyelimuti. Tangis haru dan lantunan doa mengiringi jasad Imah yang terbujur kaku. Mang Sukri pun hadir dengan tangan kiri yang diperban, menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada keluarga Imah. Setelah segala persiapan dilakukan, Mak Aci menyusun batang-batang pohon pisang sebagai tempat pemandian. Jenazah Imah kemudian dibawa ke sana. Meski perut Imah masih besar, dokter menyatakan bayi dalam kandungannya sudah meninggal, sehingga tak perlu dikeluarkan terlebih dahulu. Prosesi pun dimulai. Ihsan meminta izin untuk ikut memandikan istrinya. Ia membantu membuka pakaian dan menyiram air, sementara Mak Aci mulai mengurut perut jenazah untuk membersihkan sisa kotoran. Namun, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Saat perut Imah diurut, mendadak tubuhnya mengeluarkan bayi perempuan yang lengkap anggota tubuhnya. Suasana seketika menjadi gempar. Semua yang hadir berseru takbir dan istighfar. Bayi itu dikeluarkan bersamaan dengan plasenta dan tali pusarnya yang masih menyatu dengan tubuh sang ibu. Mak Aci membersihkan tubuh bayi dengan hati-hati dan menyerahkannya kepada Eti, ibu Imah. Harapan sempat menyelimuti, namun bayi itu telah tiada. Ihsan menerima putrinya dengan tubuh bergetar dan air mata tak terbendung. Prosesi pemandian kembali dilanjutkan. Jenazah Imah dan bayinya, yang kemudian diberi nama Asih, dimandikan secara bersamaan. Tali pusar yang masih menyatu tidak dipotong, dan keduanya akan dikafani dalam satu kain. Setelah jenazah Imah selesai dimandikan dan diwudukan, Mak Aci mempercayakan pengafanan kepada Neneng. Sementara itu, Mak Aci sendiri memandikan jenazah Asih dengan penuh kelembutan. Sabun menghilangkan sisa darah dan air ketuban dari tubuh kecil itu. Setelah bersih, jenazah bayi itu dibasuh air bersih lalu diserahkan kepada keluarga untuk dikafani. Para pelayat masih berkumpul, sebagian menyaksikan proses dari kejauhan dengan penuh haru. Setelah semuanya selesai, kain kafan ditutupkan pada wajah Imah dan Asih. Proses pemandian pun selesai. Pagi itu,
Langit desa Cijeruk yang semula mendung perlahan berubah cerah. Seolah alam ikut melepas kepergian Imah dan Asih ke tempat peristirahatan abadi, di mana hanya amal baik, doa, dan ilmu yang bermanfaat menjadi bekal sepanjang masa. Mak Aci menyuguhkan segelas kopi dan sepiring singkong rebus pada sosok laki-laki sepuh yang sedang duduk di balai-balai bambu samping rumah mereka. Laki-laki sepuh itu tersenyum, kemudian Mak Aci duduk di samping laki-laki yang hampir 50 tahun mendampinginya itu. Obrolan ringan mengalir di antara mereka, tentang kegiatan panen di sawah milik Pak Haji Kosim yang akan dilaksanakan hari itu. Suaminya, Aki Amin, telah diminta bantuannya. Mak Aci bertanya apakah hari itu dirinya memiliki tugas memandikan jenazah, dan ia menjawab sendiri dengan nada bercanda, mengeluhkan bahwa masa tuanya tidak selalu bisa diisi dengan tugas, kecuali jika ada kematian. Mereka pun tertawa, canda khas dua insan tua yang sudah lama bersama. Hanya kepada Aki Amin lah Mak Aci merasa bebas bicara, termasuk tentang pengalaman aneh yang kerap ia alami ketika memandikan jenazah. Ia tahu, Aki Amin bukanlah orang yang gemar bergunjing atau membocorkan rahasia. Pembicaraan mereka beralih pada rencana kedatangan anak-anak di hari itu. Mak Aci berniat memasak lebih banyak, membayangkan tawa cucu-cucunya yang akan memenuhi rumah. Aki Amin menyarankan agar anak-anak itu menginap. Canda dan tawa kembali mengisi percakapan mereka, dua insan yang menjalani masa tua dengan penuh syukur dan ketenangan. Mereka merasa beruntung karena anak-anak mereka hidup mandiri, tidak merepotkan seperti beberapa teman sebaya yang kerap direpotkan oleh anak-anaknya sendiri. Ketika suasana akrab itu sedang berlangsung, tiba-tiba seorang perempuan muda datang. Ia adalah Imah, yang membawa serta bayi mungil dalam gendongannya. Ia mengucap pamit dan berterima kasih atas bantuan Mak Aci sebelumnya. Setelah mencium tangan Mak Aci dan Aki Amin, perempuan itu pun pergi. Setelah kepergiannya, Aki Amin tampak termenung dan bertanya-tanya siapa perempuan itu sebenarnya. Mak Aci mengingat bahwa itu adalah Imah dan anaknya. Namun, tiba-tiba keduanya terdiam, seolah tersadar akan sesuatu yang ganjil. Dengan tatapan saling memahami, mereka menyadari bahwa Imah telah berpulang beberapa waktu lalu. Mungkin, kedatangan Imah itu adalah wujud permintaan doa terakhir. Mereka pun kembali duduk di balai bambu, mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhumah Imah dan anaknya. Doa dan harapan mereka panjatkan agar Imah memperoleh tempat terbaik di alam keabadian. Aki Amin lalu bergegas bersiap ke sawah, sementara Mak Aci menuju tukang sayur langganannya. Meski kejadian tadi mengandung nuansa mistis, keduanya bersikap biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Mereka telah terlalu sering menghadapi kejadian serupa dan tak pernah membesar-besarkannya. Beberapa hari kemudian, suasana di desa Cijeruk terasa panas dan kurang nyaman. Siang itu, Mak Aci berjalan sendirian melewati jalan setapak di pinggir sawah. Ia baru saja mengantar makan siang untuk Aki Amin yang masih bekerja di sawah Pak Haji Kosim. Dalam perjalanan pulang, ia berencana mampir membeli sayur di warung milik iparnya di desa sebelah. Ketika melewati rumah Kokom, ia mendengar suara ribut. Rupanya, perempuan sepuh itu sedang menolak mengenakan baju meski sudah diminta anaknya, Ais. Ia hanya mengenakan kutang dan kain batik panjang. Mak Aci menyapa dan bercanda, hingga Kokom dengan santainya meminta agar dimandikan oleh Mak Aci. Candaan itu disambut tawa oleh semua yang mendengar. Setelah berpamitan, Mak Aci melanjutkan perjalanan menuju warung sayur. Keesokan paginya, ketika Mak Aci tengah mempersiapkan sarapan, seseorang mengetuk pintu. Seorang pemuda bernama Dedi datang menyampaikan kabar bahwa Kokom baru saja meninggal dunia. Berita itu juga baru saja diumumkan lewat speaker masjid. Mak Aci dan Aki Amin segera bersiap menuju rumah duka. Aki Amin bahkan izin tidak bekerja hari itu dan membantu proses penggalian makam. Setiba di rumah Kokom, suasana duka menyelimuti. Rumah itu dipenuhi pelayat, gang masuk pun hampir tak muat menampung jumlah tamu yang datang. Bagi Mak Aci, kehadiran banyak orang saat kematian merupakan tanda bahwa almarhum adalah orang baik.
Ia berharap kelak bisa meninggal dengan cara yang sama, damai dan dikelilingi banyak doa. Ais, anak sulung Kokom, terlihat sangat terpukul. Ia memang tinggal bersama ibunya sejak suaminya meninggal. Kokom dikenal sebagai sosok dermawan, senang berbagi meski hidup sederhana. Tak heran jika kematiannya begitu membekas bagi banyak orang. Prosesi pemandian jenazah dilaksanakan dengan lancar. Mak Aci menyebut bahwa jenazah Kokom terlihat bersih, wajahnya berseri-seri, dan bibirnya seolah tersenyum. Semua tanda itu diyakini sebagai pertanda baik. Ais pun menambahkan bahwa Kokom terlihat sangat tenang saat menghembuskan napas terakhir, seolah telah siap menyambut panggilan Sang Halik. Mak Aci percaya bahwa kematian bukanlah perpisahan semata, melainkan akhir dari masa peminjaman jasad yang diberikan oleh Sang Pencipta. Ia adalah pertanda bahwa jiwa harus kembali mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya di dunia. Dalam keyakinan itu, Mak Aci terus menjalani hidupnya dengan penuh keikhlasan, membantu sesama dengan niat suci, serta mempersiapkan diri menyambut hari di mana ia sendiri akan dipanggil kembali olehnya. Pagi itu, suasana desa Cijeruk begitu cerah. Angin pegunungan bertiup sepai-sepai, membawa kesejukan dan aroma segar yang khas. Di tengah ketenangan pagi, Aki Amin melangkah seorang diri menuju sawah milik Haji Kosim yang terbentang luas, subur, dan terletak tepat di bawah kaki bukit yang dipenuhi pepohonan besar berusia ratusan tahun. Seperti biasa, ia bersama beberapa tetangga akan bekerja di lahan itu. Aki Amin bukanlah tipe orang yang memilih-milih pekerjaan. Ia biasa berpindah dari satu majikan ke majikan lain, bekerja pada siapapun yang membutuhkan tenaganya. Selain menggarap sawah, ia juga kerap membantu memanen ikan di empang milik Haji Sani, atau menerima panggilan untuk membangun rumah serta membuat keramik untuk makam. Semua dilakukan demi menafkahi keluarganya, selama tubuhnya masih sanggup bekerja. Saat sedang berjalan sambil melamun ringan, telinganya menangkap panggilan seseorang. Seorang pria parubaya dengan langkah lebar mendekatinya. Pria itu adalah Pardi, salah satu warga desa yang dikenalnya baik. Mereka sempat berbincang ringan, dan Pardi menyampaikan niatnya untuk meminta bantuan Aki Amin membangun sebuah rumah. Permintaan itu cukup membuat Aki Amin heran, sebab yang diketahuinya, Pardi sudah memiliki rumah. Namun Pardi menjelaskan bahwa rumah yang dimaksud hanyalah untuk berjaga-jaga, dan lokasinya berada di sebelah timur rumahnya yang sekarang. Percakapan itu ditutup dengan janji akan memberi kabar lebih lanjut mengenai waktu pelaksanaan pembangunan. Malam harinya, ketika Ki Amin sedang menikmati makan malam yang disiapkan Mak Aci, istrinya, mereka berbincang mengenai rencana kelahiran cucu pertama mereka dari Nanang, anak bungsu yang istrinya kini tengah hamil 7 bulan. Mak Aci berharap bisa memberikan sedikit bantuan untuk biaya persalinan. Aki Amin pun mengabarkan bahwa pagi tadi ia menerima pesanan pembangunan rumah dari Pardi. Ucapan itu membuat Mak Aci sedikit heran, karena ia tahu bahwa Pardi sedang sakit. Namun Aki Amin meyakinkannya bahwa pria itu tampak sehat dan wajahnya pun segar. Keesokan paginya, ketika Aki Amin sedang bersiap menuju sawah, terdengar ketukan di pintu rumah. Seorang pemuda bernama Minan, anak Pardi, datang dengan napas terengah. Ia membawa kabar bahwa ayahnya baru saja meninggal dunia dan meminta bantuan Aki Amin untuk menggali makam. Berita itu membuat Aki Amin dan Mak Aci terkejut. Mereka masih belum percaya hingga suara pengumuman kematian terdengar dari pengeras suara masjid. Minan menjelaskan bahwa ayahnya memang sudah lama menderita stroke dan tidak mungkin keluar rumah, bahkan untuk keperluan pribadi pun harus dibantu. Aki Amin merasa ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan, sebab baru kemarin ia berbincang langsung dengan Pardi. Namun ia tak ingin memperpanjang rasa heran itu dan segera menuju rumah duka bersama Minan. Sementara itu, Mak Aci menyusul kemudian. Pemakaman umum desa Cijeruk terletak di tengah area persawahan, jauh dari pemukiman warga. Tempat itu telah ada sejak masa kolonial Belanda. Kebanyakan nisannya terbuat dari kayu tua yang sudah mulai lapuk, sementara hanya beberapa yang telah dikeramik oleh keluarga yang mampu.
Lokasi pemakaman ini ternyata berada tepat di arah timur rumah Pardi, sesuai dengan lokasi yang disebutkan pria itu sehari sebelumnya. Di sana, sejumlah kerabat Pardi sudah berkumpul dan menanti kedatangan Aki Amin. Mereka membawa peralatan dan langsung memulai penggalian setelah saling menyapa. Selama proses itu, beberapa orang mulai memperbincangkan kabar kematian Pardi dan bahkan ada yang mengaku didatangi almarhum. Aki Amin hanya tersenyum dan memilih untuk diam, tidak ingin turut larut dalam perbincangan yang menjurus pada hal-hal mistis. Setelah penguburan selesai dan para pelayat mulai meninggalkan pemakaman, suasana kembali hening. Di tengah sepi itulah, Aki Amin berjalan meninggalkan kompleks pemakaman, hendak kembali ke sawah. Namun langkahnya terhenti ketika telinganya menangkap suara lirih mengucapkan terima kasih. Ketika menoleh, ia melihat sosok Pardi berdiri tidak jauh darinya. Wajah almarhum terlihat bersih, pucat namun tenang, dihiasi senyum penuh rasa syukur. Sosok itu tampak seperti hendak berpamitan. Aki Amin terpaku sejenak, lalu membalas dengan anggukan dan senyum. Ia berdoa dalam hati agar perjalanan terakhir Pardi dilancarkan. Sesosok itu pun kemudian berbalik dan perlahan menghilang di kejauhan, meninggalkan Aki Amin dalam keheningan yang menyelimuti perasaan haru dan takjubnya.